Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi di Guru Gebul Channel. Sekarang kita punya bahasan tentang pekerjaan di masa depan. Di episode yang tentang kepunahan massal itu, ini ada beberapa komen yang jadi juga khawatir tentang bagaimana masa depan manusia, khususnya di bidang pekerjaan. Baraya begini, bagaimanapun perubahan semakin lama semakin cepat di dunia ini. Jadi orang-orang yang tidak tahan, tidak kuat dengan perubahan, atau tidak cukup cepat untuk bisa bereaksi atas perubahan ini, maka dia pasti akan tertinggal. Itu pasti. Kalau soal pekerjaan di masa depan, kita lihat aja dulu pekerjaan di masa lalu ada tukang servis payung atau tukang apa ya, soal sepatu atau tukang semir sepatu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sudah punah atau kalaupun ada orang-orangnya udah kelewat melarat padahal pada waktu itu pekerjaan itu lumayan lah buat sekolah anak. Di masa depan ada jauh lebih banyak pekerjaan yang akan punah dan digantikan oleh artificial intelligence. Jadi begini Baraya, um, PwC itu adalah salah satu organisasi konsultan keuangan paling, menurut saya sih paling keren di dunia. Uh, Dia meramalkan bahwa gara-gara artificial intelligence yang berkembang saat ini, dalam 10 tahun sekarang ini, di Inggris saja itu ada 30% pekerjaan yang hilang. Di Amerika Serikat 38%, di Jerman 35%, dan bukan menurut PwC tapi menurut McKinsey, di Indonesia 50% pekerjaan di Indonesia akan digantikan oleh robot. Jadi begini Baraya, kalau Baraya jadi pengusaha, kemudian Baraya punya sebuah pabrik yang besar, Baraya pasti lebih berpikir untuk mempekerjakan mesin, robot, artificial intelligence, daripada manusia. Karena manusia itu pasti nanti nuntut THR, nuntut gajinya gede, kalau gajinya kurang sedikit langsung demo tanggal 1 Maret. Kemudian apa ya banyak ini itulah, di kantornya juga ngebucin, di pabriknya juga malah bikin ribut dan seterusnya. Tetapi kalau Baraya mempekerjakan artificial intelligence, robot dengan kecerdasan buatan, maka mereka akan bekerja jauh lebih efisien, jauh lebih baik, jauh lebih enak. Mereka bisa bekerja 24 jam tanpa minta uang lembur. Mereka juga bisa kerja 24 jam tanpa minta uang makan. Mereka bisa bekerja jauh lebih baik, jauh lebih efisien daripada manusia. Jadi, kalau Baraya mau jadi seorang pengusaha yang punya pabrik, maka Baraya di kemudian hari atau bahkan mulai dari sekarang akan lebih memilih mempekerjakan robot dengan artificial intelligence daripada manusia. Makanya saya bilang barusan itu, di Inggris saja 30%, di Jerman dan di Amerika Serikat sekitar 35 dan 50% itu pekerjaan akan diambil alih oleh robot. Saya pengen jelasin sedikit tentang artificial intelligence dan bagaimana mereka bisa mengubah kita di masa depan. Artificial intelligence itu ada 3 kategori. Yang paling rendah itu disebutnya ANI, Artificial Narrow Intelligence. Itu adalah kecerdasan buatan, tetapi masih sangat terbatas kecerdasannya. Walaupun kecerdasan itu sudah jauh lebih membantu manusia. Kalau Baraya punya Siri, Baraya punya Google yang ngomong-ngomong yang apa ada suara perempuan yang ngomong yang pakai Google itu adalah artificial narrow intelligence. Jadi level kecerdasannya sudah seperti itu. Sudah bisa ngitung, sudah bisa ngomong sendiri, sudah bisa apa walaupun ngomongnya sangat kaku kelihatan banget robotnya gitu. Tetapi itu adalah artificial narrow intelligence. Yang kedua itu adalah AGI, Artificial General Intelligence. Ini kecerdasannya sudah sama dengan manusia, sampai kalau kata si Turing itu adalah orang yang ngetes artificial intelligence. Dia katakan gini, kalau manusia sudah tidak bisa membedakan mana kata-kata yang diucapkan oleh robot dan mana yang dikatakan oleh manusia asli, maka disitulah letak perbedaan artificial general intelligence. Jadi AGI ini udah levelnya udah sangat tinggi sampai sama karakternya dengan manusia. Karakter bicaranya, karakter berpikirnya itu sama dengan manusia. Dan ada yang paling sadis, yang Bill Gates, si Elon Musk itu yang sangat takut pada ini, itu adalah ASI. Bukan air susu ibu, tapi Artificial Super Intelligence. Jadi secara teoritis kecerdasan buatan ini bisa jutaan kali lebih cerdas daripada manusia. Bahkan mereka punya emosi. Bahkan mereka
punya agresivitas ketika terancam. Jadi udah bener-bener seperti manusia, artificial intelligence yang super ini, ASI ini. Yang ASI ini belum dikembangkan sampai sekarang, atau dikembangkan dalam versi yang sangat-sangat terbatas, tetapi bahkan yang ANI pun, yang paling rendah yang tadi saya sebutkan pun, itu sudah merangsek untuk menghabisi 50% dari pekerjaan manusia di Indonesia. Jadi bayangkan apa yang akan dilakukan seandainya general intelligence dan super intelligence itu diberlakukan buat dunia hari ini. Coba Baraya kita lihat. Dulu waktu saya masih kecil, kalau mau nabung itu ke bank, kalau mau transfer itu juga ke bank. Kalau sekarang tidak usah pakai ke bank karena sekarang sudah ada ATM, gak usah ngantri ribet-ribet, gak usah ngantri lama-lama. Simple, buat saya enak, buat yang punya bank juga enak. Tetapi yang dirugikan adalah tukang teller sekarang banyak yang tidak lagi diterima. Bank-bank sampai menutup akses, seingat saya ya, 80% pegawai bank itu sekarang tidak lagi dibutuhkan karena semua sudah menggunakan otomatisasi, sudah menggunakan komputerisasi. Jadi di masa depan kalau yang tukang bank saja itu sudah banyak yang ditolak pekerjaannya, apalagi yang nanti-nanti. Sekarang akuntan itu yang tukang akuntansi itu, yang di Indonesia kalau mau masuk jadi akuntan itu universitasnya juga spesial, sekolah tingginya juga spesial. Nah, di masa depan tidak akan terlalu dibutuhkan lagi, karena daripada bayar akuntan untuk memeriksa keuangan, mendingan masukin data-datanya semua kepada komputer, dan komputer akan menjalankannya sendiri, maka siapa yang butuh akuntan? Di masa depan, mungkin 30 tahun dari sekarang, 40 tahun dari sekarang, akuntan tidak akan dibutuhkan lagi. Iya kan? Akuntan seperti itu. Dokter gimana? Begini nih, Baraya. Dokter itu ada yang spesialis, ada yang cuman diagnosis, ada yang cuman ya macam-macam kan, dokter juga stratifikasinya beda-beda. Nah, tetapi begini, artificial intelligence-nya Google kemarin ngeluarin sebuah produk. Mereka punya produk yang bisa mendeteksi, bahkan bisa meramalkan kapan seseorang meninggal. Dengan akurasi di percobaan pertama 95% akurat, di percobaan kedua 93% akurat. Jadi kisaran lebih dari 90%. Kalau ini sudah diterapkan di setiap rumah sakit atau diterapkan di banyak tempat, maka dokter yang diagnosis itu kayaknya juga tidak akan terlalu banyak dibutuhkan di masa depan. Bagaimana cara mereka bekerja, nanti kita sambungkan ke episode yang selanjutnya, yang tentang bagaimana tentang meramal masa depan. Tetapi yang jelas, artificial intelligence yang levelnya narrow sekalipun, itu sudah cukup cerdas untuk bisa menggantikan banyak sekali pekerjaan manusia. Saya akan cek pekerjaan apa saja yang di masa depan cocok. Ini langsung saja ya. Pekerjaan di masa depan yang belum akan tergantikan oleh artificial intelligence itu adalah ahli lingkungan hidup. Karena kita tahu lingkungan semakin lama semakin rusak, dan salah satu penyebab kerusakannya itu adalah tentu saja teknologi. Nah, jadi kalau Baraya mau dapat pekerjaan, job yang bagus di masa depan, maka salah satu saran saya itu adalah Baraya jadi ahli lingkungan. Karena semakin ke depan, isu tentang lingkungan hidup itu semakin menguat. Kemudian teknisi IT. Nah, AI itu sangat dibutuhkan, bisa merombak pekerjaan orang di masa depan, tetapi yang bikin artificial intelligence-nya atau yang merekayasa atau yang merancangnya itu juga masih tetap dibutuhkan. Jadi teknisi IT. Psikolog itu sangat dibutuhkan karena orang makin banyak yang stres, dan itu artificial intelligence-nya butuh waktu mungkin sekitar 100 tahun untuk bisa menggantikan jasa psikolog. Teknisi developer IT sudah dibahas. Pejabat, nah pejabat gak akan digantikan sama artificial intelligence, walaupun sekarang manajer terbaik di dunia sekarang itu sudah bisa digantikan oleh artificial intelligence, sudah bisa digantikan oleh mesin. Jadi memberikan konsultasi kepada perusahaan, ini bagusnya naikin, ini bagusnya turunin, ini bagusnya bikin ini bagusnya ini bikin itu, nah seterusnya itu. Sekarang artificial intelligence sudah bisa yang membuat itu. Ada manajer khusus terbuat dari robot, dan dia bisa mengambil keputusan yang akurat. Tetapi kan itu nanti, sekarang sudah ada mesinnya,
tetapi belum akan diterapkan. Jadi kalau mau jadi pejabat, kan pejabat itu bukan hanya soal mengambil keputusan, tapi bagaimana kepercayaan rakyat kan. Nah, jadi kalau Baraya mau jadi pejabat itu juga adalah pekerjaan yang belum bisa dilengsirkan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan antariksa. Nah, nanti kuli bangunan di bulan gitu, yang pokoknya yang di antariksa gitu. Atau tukang ngebenerin satelit gitu, yang resikonya itu terbang ke luar sana dan tidak akan kembali lagi selamanya. Nah, itu adalah pekerjaan yang masih ini. Kemudian agamawan. Nah, kalau agamawan juga kita tahu lah, tidak semua agama, karena ada agama sekarang juga banyak yang sudah mulai banyak yang bangkrut, tetapi beberapa agama tidak saya sebutkan ya, beberapa agama itu masih sangat membutuhkan agamawan, bahkan bertambah dibutuhkannya. Kemudian pembicara atau motivator itu juga belum akan tergantikan oleh artificial intelligence, dan atlet juga belum bisa tergantikan oleh artificial intelligence, karena kita nonton atlet itu bukan pengen nonton robot, tapi pengen lihat dia jatuh, pengen lihat dia bangun, pengen lihat dia beraksi, dan seterusnya. Ada emosi di situ. Nah, itu ditambah ada yang disebut sama orang-orang ekonom, orang-orang bisnis itu adalah pekerjaan yang abadi. Jadi, kalau Baraya kerja di bidang makanan, di bidang mainannya cewek, kayak kosmetik, fashion gitu, dan obat-obatan, tiga itu, kosmetik, obat-obatan, dan makanan, itu bisa dikatakan itu adalah pekerjaan yang abadi gitu. Karena artificial intelligence tidak akan bisa ngoprek-ngoprek soal itu. Karena kalau makan ya kan, mau canggih teknologi apapun manusia, kan manusia tetap makan, kecuali manusianya dirubah jadi cyborg nanti. Begitu. Nah, sedangkan pekerjaan yang terancam, petani. Karena sekarang sudah mekanisasi. Jadi benar-benar petani akan sangat tergoncang dengan keberadaan robot dan artificial intelligence. Tukang dugem, dugemnya sudah pernah kita bahas di episode berapa gitu, episode 8 ya. Itu akan hilang dalam waktu yang sangat singkat. Sopir, dalam waktu dekat sopir akan hilang. Karena sekarang makin banyak teknologi-teknologi kendaraan yang sudah menggunakan autopilot. Betul kan ya? Dan autopilot sedikit lebih bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas. Jadi sopir tidak akan lagi dibutuhkan. Penerbit atau yang bekerja di bidang percetakan. Bahkan majalah Forbes saja yang kerjaannya adalah ngurusin kekayaan orang gitu, itu sekarang hampir bangkrut gara-gara oplah majalahnya turun drastis. Kasir, bartender yang semacam itu juga bakal habis. Teller, agen perjalanan, karena sekarang sudah ada di Tokopedia sudah ada di mana sih itu teh, yang di pergi-pergi yang gitu, yang travel apa Traveloka ya gitulah. Kok saya kelihatan nggak tahu ya. Kemudian akuntan yang tadi sudah dibahas, dokter juga, tentara. Nah, sekarang orang sedang berpikir untuk kalau perang nggak usah pakai orang, kan nanti orangnya takut mati gitu. Jadi dikirimnya tentara gitu. Dikirimnya tentara robot. Tentara robot juga bakal mendominasi di masa depan. Sekarang sudah ada pesawat drone tanpa pilot gitu kan. Jadi dibuat apa ada pilot? Kalau ketembak mati, kasihan gitu. Jadi dosen atau guru, kalau si dosen atau gurunya ngikutin apa yang di Indonesia terapkan, itu pasti akan tergusur. Karena dosen dan guru di Indonesia itu hanya mengajarkan apa yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu dibuat sama ahli kurikulum, sekarang cuma direvisi sedikit, disampaikan kepada anak-anak. Itu akan tergusur. Tapi kalau dosen dan gurunya itu adalah level seperti orang-orang di Eropa Utara, Skandinavia, maka mereka pasti bisa bertahan, bahkan lebih baik, mengungguli, tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence. Pustakawan akan hilang, tukang parkir, tukang parkir itu kan suka nyebelin ya. Pas kita masuk ke lahan parkirnya suruh bayar, tapi kalau ada yang kehilangan, kita juga yang tanggung jawab. Jadi dia kerjaannya apa? Nah, tukang parkir bakal hilang, wasit juga mungkin akan hilang, buruh bakal hilang. Telemarketing juga bakal hilang. Dan ada beberapa yang lain. Tapi Baraya, inilah ramalan dan fakta di masa depan. Kita berharap bahwa Baraya semua bisa dapat kesuksesan di masa depan dan tidak tergantikan oleh artificial intelligence. Tetapi yang jelas artificial intelligence memang sekarang menjadi ancaman besar bagi dunia. Memang ada artificial intelligence sebagai ancaman bagi dunia luar itu perdebatan. Kemarin juga di Inggris ada orang yang menyatakan bahwa memang
mereka menggusur 30% lapangan pekerjaan, tapi mereka menciptakan 32% lapangan pekerjaan, katanya begitu. Diilustrasikan seperti Gojek. Gojek itu, si aplikasi yang menggunakan narrow intelligence itu kan menggusur tukang ojek, tapi menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar buat driver ojolnya, begitu. Jadi jadi yang jelas artificial intelligence kedepannya masih sangat kontroversial, tetapi Baraya silahkan berhati-hati dan menciptakan diri agar menjadi lebih baik lagi. Itu saja Baraya, saya Guru Gembul, silahkan subscribe dan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.